Hai, ketemu lagi di jalur hati yang tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat. Sharing-sharing kita yang sudah beberapa episode ke belakang tentang masalah percintaan, keuangan, kemudian juga tentang pertemanan, dan hari ini kita akan bicara tentang masalah kesehatan yang masih kita belum bahas. Kemudian juga, tapi sebetulnya ujung-ujungnya juga ke mentalitas kita juga ya. Kemudian identitas diri dan mungkin kehidupan pribadi sobat-sobat THB. Dan setelah ini rampung, nanti kita akan bahas juga request-request di bawah ini yang sudah mulai banyak nih yang ngisi di Google Form tentang curhatannya, yang kita akan bahas di podcast-podcast berikutnya yang menjadi akan tema kita buat sobat-sobat THB yang merasa nggak ada tempat curhat. Karena kita nggak tahu nih, ternyata masalah kita dialami juga oleh teman kita yang mungkin tetangga kamar, mungkin juga sejurusan, mungkin satu kampus, mungkin juga di luar kampus yang, nah, konten ini dibuat buat kita sharing. Dan jadi bahasanya adalah omongin aja deh biar plong. Dan ingat, kita tetap harus bahagia, wajib bahagia, karena kita sesungguhnya adalah penduduk sorga, asli loh penduduk sorga. Jadi gak ada alasan buat kita untuk gak bahagia. Oke, kita akan bahas satu-satu pertanyaan dari sobat-sobat THB. Hari ini kita bicara tentang masalah kesehatan, kemudian juga identitas diri dan kehidupan. Jadi ini melengkapi puzzle. Jadi hidup itu tidak hanya tentang masalah asmara aja, enggak. Ada yang ngomongin keuangan, ada yang ngomongin kesehatan juga, gitu kan, yang akan kita bahas hari ini. Oke, pertanyaan pertama nih. Niat dengan kondisi badan tidak balance dengan mengikuti organisasi mahasiswa yang saya jalani sekarang. Jadi dia merasa kondisi badannya tidak memungkinkan untuk ikut kegiatan ormawa. Nah, kegiatan ormawa yang ada di DHB khususnya misalnya itu tertarik variatif dari mulai levelnya yang tekanannya tinggi dalam artian intensitasnya luar biasa padat, kemudian juga ya bisa dibilang juga kulturnya dibuat juga sangat dinamis, dengan ada yang slowly but sure. Jadi yang mulai tingkat sampai tingkat level high level sampai low level itu ada. Yang misalnya hanya butuh kita berpikir saja ada gitu. Jadi buat kamu sobat DHB yang ingin aktif di Ormawa, kamu bisa ngukur diri nih gitu kan. Sebetulnya kalau fisik aku pada level ini berarti aku nggak bisa ikut ini. Misalnya pecinta alam itu kan fisiknya harus bagus, atau resimen mahasiswa bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lain yang memang sifatnya konseling gitu kan, bisa ikut satgas, bisa ikut pikma, bisa ikut himpunan gitu kan, ataupun organisasi-organisasi yang sifatnya memang hobi, misalnya olahraga ya. Jadi mutlak sebelum kamu ikut organisasi mahasiswa kamu harus mengukur diri. Sebetulnya aku itu mampunya di level mana gitu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana untuk mengatasi ketika dibentak gitu ya, kaget mungkin ya, ketika kaget sakit ke ulu hati, jadi bukan sakit hati tapi belum cuk gitu kan. Nah, jadi kagetan gitu ya. Jadi usahakan memang suka deg-degan beberapa menit dari situ, suka langsung nangis karena takut deg-degan hatinya sakit gitu kan. Nah, berarti secara psikologis itu ada gangguan, dan juga secara ini juga pasti ada gangguan. Bagusnya satu, hindari hal-hal yang memang organisasi-organisasi misalnya atau situasi-situasi yang membuat kamu kaget. Satu itu. Kedua, itu harus dicari jalan keluarnya dengan cara konsultasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan yang lainnya, dengan konselor. Mungkin kamu punya trauma di masa lalu gitu ya, kamu bisa cari, itu harus dicari, karena nggak bisa, orang Sunda bilang sewakan gitu ya. Nah, itu harus cari tahu kenapa kamu bisa seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya, kenapa telapak tangan saya kalau terkena air uratnya itu pada kelihatan menonjol banget sampai warna biru keunguan?
apakah normal atau ada masalah. Terus pernah juga nanyain ke dokter, katanya tidak apa-apa selama tidak ada keluhan nyeri atau kesemutan. Tetap masih takut. Terus saya juga pernah searching di Google, penyebab urat di telapak tangan pada muncul atau lebih menonjol warnanya itu bisa juga disebabkan karena stres. Apakah benar? Soalnya takut, suka kepikiran dan suka mikir kemana aja. Terus kenapa kalau udah takut berlebihan suka menyebabkan halusinasi? Soalnya saya pernah mengalaminya. Terus bagaimana cara menghilangkan takut berlebihan dan cara selalu berpikir positif? Terima kasih. Pertama, keluhannya itu persis banget nih. Ini juga sama. Kalau urat-uratnya keluar nih, saya juga punya bukan masalah sebetulnya. Ada kondisi di mana ketika diletakkan tangan itu keluar ininya, urat-uratnya biru keunguan benar gitu. Dan itu nggak masalah. Dan saya sehat-sehat aja, alhamdulillah sampai hari ini bisa beraktivitas, tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada penyakit apa-apa. Kemudian juga bagaimana? Nah, khawatir yang berlebihan memang iya bisa jadi gangguan jiwa, halusinasi, kemudian susah tidur, depresi atau hal-hal yang lain lah, gangguan-gangguan mental illness disebutnya. Kalau sekarang lagi ramai itu namanya mental illness. Gimana sih cara ngilanginnya mental illness? Simple. Kamu jangan sampai kamu ngelamun sendirian. Banyakkan interaksi, banyakkan kegiatan, tambah pengetahuan, tambah pengalaman. Kemudian juga pastikan jangan pernah sendirian dan jangan pernah ngelamun. Kalaupun sendirian mungkin bisa main HP, bisa sambil nonton film di HP, di gadget, kemudian bisa main game lah yang paling mudah gitu kan, baca referensi atau apapun. Pastikan kita diisi dengan berbagai banyak kegiatan, karena kita dengan semakin matang kita akan semakin mampu dan tahu bagaimana kita menghadapi sebuah problem ataupun masalah gitu ya. Selanjutnya, ini singkatnya panjang banget tapi intinya gini pertanyaannya. Bagaimana sih caranya agar kita tidak merasa takut atau tidak percaya diri terhadap diri sendiri? Karena sampai saat ini pun saya masih suka merasa takut atau tidak percaya diri. Takut itu sebetulnya normal banget, takut atau tidak percaya diri. Itu berarti kamu mikir gitu ya, bahwa kita ingin lebih baik lagi dan lebih hebat lagi. Tapi itu kalau sudah menjadi gangguan jiwa, misalnya menjadi halusinasi, menjadi kita nggak bisa tidur, menjadi paranoid, menjadi secara umum disebutnya mental illness tadi sebut di belakang, bahwa itu semua kalau semacam hanya ketakutan biasa, itu sebetulnya sebagai tameng psikologi bahwa kita harus selalu waspada. Gimana caranya menghilangkannya? Sama sebetulnya jawabannya, kita harus selalu banyak sosialisasi dengan orang. Kemudian juga tanda kutip misalnya kita punya tempat untuk curhat atau coping, katakanlah seperti itu. Tapi yang paling efektif adalah kita banyakin kegiatan-kegiatan positif. Bisa dari baca buku, nonton film yang memang menginspirasi. Kalau ya pahit-pahitnya main game gitu. Kemudian banyakin teman, banyakin pengalaman, banyakin cerita dengan orang-orang sekitar. Jangan lingkungannya di situ-situ terus, sehingga kita memang sulit untuk move on gitu ya. Jadi kamu harus mencari sesuatu yang baru gitu. Every day is new day gitu. Jadi tiap hari itu adalah hari yang baru dan pengalaman baru. Dan harusnya kita juga menemukan orang-orang baru untuk sharing, untuk berbagi, untuk setidaknya kita bisa dapat pengetahuan baru, pengalaman baru. Jadi untuk menghilangkan kepercayaan diri yang pernah saya alamin itu sebetulnya banyakin kita sosialisasi dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Nambah ilmu baru, nambah pengalaman baru, nambah hal-hal baru dalam hidup kamu gitu ya. Kemudian selanjutnya nih, mengenai kepercayaan diri, kadang mempunyai rasa minder terhadap apa yang akan saya ajukan ke orang lain. Jadi kalau saya baca secara keseluruhan ini panjang banget nih. Wow, intinya gini, ada ketakutan dimana ketika dia punya ide itu akan ditolak sama orang. Kemudian juga orang nggak ngomong, tapi dia ketakutan kayaknya dia nggak berani deh ngomong gitu kan. Kemudian juga ada dia merasa banyak masalah, kemudian ternyata ketika sekarang dia punya pengalaman, ketika dia curhat dia ketakutan. Orang itu yang dicurhatinya nggak siap menerima masalahnya, sehingga
malah jadi kebawa oleh masalahnya, jadi baper gitu. Sesungguhnya itu ketakutan yang berlebihan, bahwa kita harus waspada, takut. Ya iya, itu dari bagian kewaspadaan. Jadi intinya ketika kita curhat, pastikan dengan curhat dengan orang yang tepat. Ya misalnya masalah kita berat tentang masalah keluarga, ya jangan curhat pada teman kita yang punya masalah masalah keluarga yang sama, malah jadi membebani dia gitu. Kita curhat mungkin dengan teman yang lebih tua, yang lebih pengalaman, atau ke dosen misalnya ya, atau ke kakak. Prinsipnya kita memang ketika punya masalah, kalau dalam psikologi itu butuh untuk cerita, karena ketika cerita itu meringankan setidaknya setengah dari beban kita katanya gitu ya. Jadi kalau kamu punya masalah harus ceritakan, jangan dipendam sendiri, tapi ceritakan pada orang yang tepat, bisa pada dosen, bisa pada senior, bisa pada teman atau kakak, bisa pada paman, bisa yang lebih tua yang berlebih pengalaman. Kalau yang lebih seumuran memang ada resiko bahwa dia mungkin baper, bahwa dia mungkin jadi kebawa yang masalahnya, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada ketakutan bahwa kamu punya program, punya keinginan, punya imajinasi, punya hal-hal baru, kemudian kamu takut itu menjadi tidak diterima oleh orang. Nih, hidup ini kita hidup untuk membuat kita lebih baik lagi. Kalau kita misalnya terlalu banyak nggak enaknya sama orang, mau kapan majunya? Kemudian kan susah kalau kita bicara bahwa semua harus suka sama kita, semua harus nerima sama kita, itu mustahil banget gitu kan. Jadi intinya lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan selama kamu yakin itu benar. Kemudian ada yang nggak suka, ada yang mengkritik, jadikan itu sebagai perbaikan, evaluasi untuk program kita gitu kan, untuk capaian kita. Jadi rasanya mustahil banget lah untuk orang semua menerima kita dan suka sama kita. Tapi sesungguhnya kalau kita melakukan yang terbaik dan benar, akan memberikan efek kebaikan bagi banyak orang gitu kan. Jadi stop untuk takut, lakukan dari sekarang gitu ya. Kemudian nih, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Saya mempunyai masalah dengan rutinitas sehari-hari. Saya memiliki teman yang produktif dan aktif ketika pandemi seperti ini. Orang lain sudah memulai tapi saya belum memulai. Bukannya gak mau, tapi saya bingung mulai dari mana, dan juga saya masih ragu untuk mencoba. Banyak orang bilang mulai dulu aja yang bisa kamu lakuin, tapi itu belum bisa menggerakkan hati saya untuk memulai. Gimana ini? Iya, karena kamu ngerasa itu nggak penting buat kamu. Ya susah. Kalau misalnya kita nggak ngerasa penting buat kita, ya kamu nggak akan ngelakuin itu. Ujung-ujungnya kamu akan melakukan nanti ujung-ujungnya the power of kepepet. Jadi kalau udah kepepet baru kamu lakuin. Jangan sampai seperti itu. Jadi dari sekarang coba berpikir realistis, dewasa. Kita kan sekolah, apalagi kalau misalnya kuliah gitu kan. Kita berpikir tidak hanya untuk hari ini dan besok, tapi kita berpikir untuk masa depan. Daripada nanti di masa depan kita susah, berarti kita harus bekerja keras dari sekarang. Kemudian ya buatlah hal-hal pencapaian kecil. Contohnya hari ini pingin ke BIP misalnya. Ya, kamu maksain, pikirin di BIP itu ada apa gitu, untuk membuat kita minimal bangun dulu deh, jangan jadi kaum rebahan dulu gitu kan. Jadi buat capaian, buat keinginan yang sifatnya jangka pendek dulu, biar kita membangun rutinitasnya dulu deh, membangun semangatnya dulu. Setelah itu kamu bisa lakuin hal-hal yang lain gitu, yang jangan terlalu berat dulu, benar deh. Lakuin yang bisa kamu lakuin. Kalau tanpa tujuan juga nggak jelas gitu kan. Intinya lakuin buat sebuah tujuan yang sederhana, kemudian lakukan. Itu bisa membuat rutinitas yang baru. Selanjutnya, saya bisa dibilang seorang introvert. Kepribadian saya terkesan pendiam, cuek, malu untuk berbaur dengan sesama, merasa kurang percaya diri. Namun saya terkadang orangnya periang, ceria, akan tetapi hanya pada orang-orang tertentu saja, tempat tertentu, tidak terlalu ramai, jadi sukanya kesendirian. Namun saya ketika dihadapkan pada suasana baru, orang baru, sifat saya keintrovertan itu kembali muncul. Jadi memang merasa terancam, jadi pada suasana baru gitu kan, orang-orang baru, jadi introvert lagi gitu ya.
Sifat yang saya alami bukan tanpa alasan, karena dulu saya termasuk korban bullying. Apa yang dilakukan saya, apa yang dikerjakan saya, orang di sekitar lingkungan saya seakan seperti menghina, mengasingkan, mengabaikan, dan menghina fisik, penghinaan fisik. Wow, ini luar biasa gitu kan. Kamu dengan sekarang cerita aja sebetulnya udah kemajuan banget ya. Nah, gimana caranya sekarang? Oke, ada baiknya tentunya kalau ini kita punya teman konselor gitu kan, untuk ngobrol, untuk curhat, untuk diskusi, karena harus ada seseorang yang menguatkan kamu bahwa kamu itu bisa jadi lebih baik dan menjadi lebih hebat dari sekarang. Jadi mutlak kamu harus punya teman untuk curhat, untuk ngobrol, dan pastikan teman kamu yang diajak curhat, diajak ngobrol itu memang menginspiratif, yang memang aktif, kemudian juga solutif, dia memberi solusi yang terbaik. Ya setidaknya kalau di DHB sekarang ada tempat konseling, kamu bisa menghubungi nomor konselingnya, karena sesungguhnya bahasanya ada teman sebaya. Kalau dengan teman sebaya ketika curhat jauh lebih baik gitu ya. Jadi kamu harus punya coping untuk cerita, untuk ngobrol, untuk membangun kepercayaan diri lagi. Kemudian setelah itu kamu bisa mengisi dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai aktivitas, sehingga membangun kepercayaan diri. Kan kepercayaan diri muncul dari pengalaman dan pengetahuan. Jadi mutlak pengalaman dan pengetahuan harus ditambah. Kalau kitanya diam, maka kita akan terjebak dengan situasi yang memang tadi introvert, tidak percaya diri, kemudian merasa diasingkan, diabaikan gitu ya. Jadi mulai sekarang yuk bangun, kemudian hubungi orang yang bisa kamu ajak ngobrol, nyaman dengan kamu. Let's do it. Terakhir, saya itu orangnya nggak suka dengan keramaian, nggak suka kalau ada yang berisik. Kalau ada yang berisik pasti marah. Saya lebih suka menyendiri di kamar, nggak suka banyak orang. Saya itu orangnya kemudian gampang marah, terus baik, terus nangis, terus marah lagi gitu kan. Saya itu nggak suka banyak bicara. Kalau ada yang bicara kadang-kadang nggak pernah dijawab. Wow. Terus saya itu orangnya gampang kepikiran, hal sepele pun suka dipikir. Misalnya kalau teman sendiri tiba-tiba nggak senyum atau nggak menyapa, suka mikirin kenapa sih? Apa ada yang salah sama saya? Apa ada kata-kata yang nggak enak yang saya katakan? Terus saya itu setiap malam suka nangis mikirin masalah yang sepele. Kalau sendirian itu kayak berasa tenang, nggak ada yang ganggu. Ini sebetulnya mungkin dialami oleh banyak orang, merasa inginnya kesendirian, merasa tersinggung. Kenapa sih kita merasa tersinggung? Kenapa kita jadi kemudian gitu, gampang tersinggung? Saya nggak bicara tentang psikologi karena pasti ada yang expert dong di psikologinya, tapi ini lebih ke cara-cara simpel, cara-cara yang mudah, yang sederhana yang bisa kita lakuin. Satu, isilah hidup kamu dengan berbagai banyak aktivitas, kegiatan, dan tentunya capaian. Misalnya pastikan kamu sering baca buku gitu kan, atau baca referensi, atau nonton film mungkin bisa. Kemudian punya teman yang bisa diajak bicara, diajak diskusi. Harus diisi tiap hari itu, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif. Jangan terlalu banyak diemnya, jangan terlalu banyak melamunnya, itu masalahnya gitu kan. Gimana caranya? Yuk, ada forum konseling di DHB, kamu bisa hubungi gitu kan. Nanti juga tim kita dari Genbase dan kemahasiswaan akan hubungin kamu biar kita bisa sharing apa yang bisa kita bantu, tentunya kita sharingkan. Dan tentunya kata kuncinya ingat, kamu nggak bisa gini terus, kamu harus maju, masa depan menunggu kamu. Dan ingat, orang-orang di sekitar kamu juga mengharapkan kamu menjadi lebih baik, dan tentunya mereka akan bahagia ketika kamu bahagia. Karena kata kuncinya adalah kamu harus bahagia, kita semua harus bahagia. Kita semua diciptakan sebagai orang yang harusnya bahagia. Omongin saja biar plong. Itu aja. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.